Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Sabila Maulida. Saya mahasiswa S1 PJJ Manajemen dengan nomor NIM 240201020556. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem informasi manajemen dari materi pertemuan pertama hingga ketujuh dengan dosen pengampu Bapak Novidia Natasia. Baik, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen atau SIM. Mari kita mulai terlebih dahulu dari definisinya. Jadi, sistem informasi manajemen adalah kombinasi terpadu dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Jadi, secara esensial, SIM itu berfungsi untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu manajer dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan kegiatan organisasi. SIM terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi. Jadi, menurut Stern dan Reynolds, terdapat 5 komponen fundamental. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Itu merupakan komponen fisik untuk menginput, memproses, dan menyimpan data seperti contoh komputer atau server. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Itu merupakan perangkat lunak sistem dan aplikasi yang mengatur pengelolaan data seperti contoh software akuntansi atau ERP CRM. Yang ketiga adalah basis data. Basis data adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur. Kemudian yang keempat adalah prosedur, merupakan kebijakan, aturan, maupun langkah operasional yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, atau didistribusikan. Kemudian, yang terakhir adalah dari manusia. Ini merupakan unsur yang penting karena dia merupakan pengguna akhir, pengembang sistem, dan manajer yang dapat memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan strategis. Kemudian peran sistem informasi manajemen di organisasi itu ada banyak. Yang pertama, dia dapat mendukung pengambilan keputusan atau decision support, di mana SIM itu menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan bagi manajer di semua tingkatan. Kemudian dia membantu merencanakan strategi untuk memprediksi tren masa depan. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional, di mana SIM membantu proses kerja lebih cepat, kesalahan dan redundansi data dapat diminimalkan. Kemudian yang ketiga, dapat mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian, yang mana SIM itu dapat mengintegrasikan informasi lintas unit dan manajemen dapat memiliki gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, SIM dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, yang mana dia dapat memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi berbasis data. Selain itu, dia dapat membantu memahami perilaku pelanggan dan tren pasar. Mendukung perencanaan strategis organisasi, yang mana informasi SIM itu dapat digunakan untuk menyusun rencana jangka panjang atau memonitor pencapaian tujuan strategisnya. Yang terakhir adalah SIM dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, yang mana organisasi dapat memberikan respon lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan dengan informasi yang real time. Kemudian apa hubungan SIM dengan fungsi manajemen? Di sini SIM itu dapat memperkuat fungsi manajemen dengan 4 poin, yaitu yang pertama dari segi perencanaannya, yaitu SIM itu dapat menyediakan data historis dan prediktif. Yang kedua, pengorganisasian, yang mana SIM dapat membantu alokasi sumber daya efisien. Yang ketiga, pengarahan. SIM dapat mendukung komunikasi dan pemantauan kinerja. Dan yang keempat, terakhir, pengendalian, yang mana SIM dapat mengidentifikasi penyimpangan dan menyediakan laporan atau tindakan korektif. Nah, di sini SIM itu bukan merupakan alat teknologi saja, tapi dia merupakan instrumen manajerial untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, kita ke materi data dan informasi. Selanjutnya kita pengenalan dulu apa itu data dan informasi. Nah, inti dari setiap sistem informasi itu adalah data dan informasi.
Data adalah kumpulan simbol-simbol yang teratur, yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai sebelum diolah, sehingga data itu adalah bahan mentah dari suatu peristiwa. Kemudian informasi itu sendiri adalah data yang telah diproses atau diolah ke dalam bentuk yang lebih berarti atau memiliki nilai bagi si penerima untuk pengambilan keputusan. Sedangkan prosesnya itu dari data ke informasi adalah transformasi data, di mana data tersebut diolah menjadi informasi yang memiliki arti. Ciri, jenis, dan fungsi data. Di sini ciri data adalah terdiri dari suatu peristiwa yang dapat dihimpun dari pengamatan atau wawancara. Yang kedua, ciri data itu tidak dapat memiliki apapun sebelum diolah karena dia mentah. Yang ketiga, dia belum menjadi alat bukti sah untuk kejelasan suatu peristiwa karena belum diolah. Nah, jenis data itu ada beragam. Yang pertama, data itu bisa berupa nilai. Antara lain dapat bisa berupa teks, audio, atau video. Kemudian data terformat itu dia data yang menyatakan tanggal, jam, atau mata uang. Nah, fungsi data ini ada 4, yaitu dia sebagai dasar sebuah penelitian maupun perencanaan dalam sebuah kegiatan. Yang kedua, fungsi data itu bisa sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan. Yang ketiga, fungsi data itu dapat sebagai pemecah masalah sekaligus menentukan keputusan yang akan diambil. Yang keempat, data itu bisa sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi sebuah masalah. Di sini kita tahu perbedaan data dan informasi. Jadi perbedaan utamanya itu yang pertama, data itu lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan untuk informasi sendiri itu proses menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Untuk data itu harus diolah dengan pengolahan yang panjang karena dia sifatnya mentah. Nah, untuk informasi sendiri itu merupakan data yang telah diolah atau telah melalui proses pengolahan. Kemudian yang ketiga, perbedaannya itu fungsi data yang beragam tergantung pada jenis bidang yang dijalankan. Tapi untuk informasi, dia fungsinya lebih ke universal, dapat diterapkan di berbagai bidang. Baik, selanjutnya kita beralih ke informasi. Jadi informasi ini dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama strategis, di mana informasi itu berguna untuk keputusan jangka panjang. Yang kedua taktis, yaitu untuk keputusan jangka menengah. Yang ketiga adalah teknis, di mana dia untuk fungsi operasional sehari-hari. Kemudian fungsi informasi itu terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama dia bisa sebagai penambah pengetahuan, yaitu dia dapat membuat orang mengetahui sesuatu yang sebelumnya nggak diketahui. Yang kedua, informasi itu bisa mengurangi ketidakpastian, yaitu membantu mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi dan mengantisipasi bahaya tertentu. Yang ketiga adalah informasi bisa mengurangi risiko, karena informasi bisa memberikan prediksi tentang apa yang akan terjadi, sehingga bisa kita antisipasi. Kemudian yang keempat, informasi ini bisa memberikan standar tertentu. Jadi di sini dia berguna untuk memberi acuan agar keputusan itu sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya kita harus mengetahui apa saja karakteristikas kualitas informasi. Yang pertama adalah efektivitas, di mana berkaitan dengan informasi yang relevan dan berkaitan dengan proses bisnis yang disampaikan dengan tepat waktu, benar, konsisten, dan dapat digunakan. Kemudian efisiensi ini lebih ke informasi itu berkaitan melalui penyediaan informasi secara optimal terhadap penggunaan sumber daya. Yang ketiga, informasi itu karakteristiknya kerahasiaan, di mana dia berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi serta validitasnya sesuai dengan nilai-nilai bisnis dan harapan. Yang keempat, karakteristiknya adalah integritas, di mana dia karakteristik informasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Yang kelima adalah ketersediaan, di mana itu merupakan karakteristik informasi yang berkaitan dengan informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh proses bisnis sekarang maupun masa mendatang.
Hal ini juga menyangkut perlindungan sumber daya yang diperlukan dalam kemampuan yang terkait. Kemudian yang nomor 6, kepatuhan, di mana karakteristik informasi yang berkaitan dengan mematuhi peraturan dan perjanjian kontrak, di mana proses bisnis itu merupakan subjeknya, berupa kriteria bisnis secara internal maupun eksternal. Terus yang ketujuh, yang terakhir adalah keandalan, di mana dia berkaitan dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk bisa mengoperasikan identitas dan menjalankan tanggung jawab serta tata kelola pemerintahan. Nah, di sini siklus informasi itu bisa kita lihat itu merupakan gambaran umum mengenai proses data hingga jadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Jadi yang pertama datanya diinput, kemudian diproses dengan bantuan database, kemudian dia menghasilkan informasi atau output yang diterima oleh penerima. Kemudian penerima kemudian mengambil keputusan atau tindakan. Hasil tindakan tersebut akan menghasilkan kejadian tertentu yang kembali digunakan sebagai data dan sehingga siklusnya akan berlanjut seterusnya. Komponen utama SIM. Komponen utama SIM itu menurut London dia didukung oleh 5 komponen utama yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah hardware, software, database, network resource, dan people resource. Jadi hardware itu fungsi utamanya adalah sebagai pemrosesan data, di mana dia dapat menyediakan infrastruktur bagi software. Kemudian kalau untuk software sendiri, dia mengatur operasi dari hardware. Dia bergantung pada hardware-nya dan database yang diolah. Kemudian yang ketiga adalah database-nya itu, yaitu dia fungsinya adalah menyimpan data. Dia dapat diakses melalui software oleh manusia. Network itu fungsi utamanya adalah menghubungkan, yaitu dia bisa memungkinkan kita untuk mendistribusikan informasi. Kemudian yang terakhir adalah people atau manusia, yang mana dia adalah pengelola sistemnya. Dia menggunakan semua komponen yang telah disebutkan di atas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita beralih ke DBMS dan CBIS, yaitu manajemen basis data atau DBMS dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. DBMS itu lebih tepatnya Database Management System dan CBIS itu Computer Based Information System. Selanjutnya, data merupakan sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola layaknya aset bisnis. Jadi, manajemen sumber daya data adalah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database untuk mengelola data agar dapat memenuhi kebutuhan informasi dari pihak berkepentingan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis. Kalau definisi DBMS sendiri, itu merupakan piranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan antar data, dan uraian field, yaitu terdiri dari nama formulir, jenis-jenis data, dan sebagainya. Jadi dia fungsinya untuk menerapkan mekanisme pengamanan data, memfasilitasi pemakaian data secara bersama, dan memaksa keakuratan data. Kalau struktur basis data itu sendiri, itu cara data diorganisasi agar memprosesan data menjadi lebih efisien. Di sini bisa kita lihat keunggulan dan kelemahan dari database management system. Keunggulannya ada di performa, integritas data, independensi, sentralisasi, dan keamanan. Performanya itu pengelolaan data lebih cepat dan penyimpanan data lebih besar daripada cara tradisional. Soal integritas data, dia lebih terjamin mengatasi masalah redundansi. Kemudian independensi, DBMS merupakan perubahan struktur database yang tidak harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga dia mempermudah pembuatan antarmukanya. Kemudian sentralisasi, datanya terpusat, mempermudah pengelolaan bagi pemakai dan menjamin kekonsistenan data dibanding dengan file yang tersebar. Untuk keamanannya, dia lebih fleksibel dibandingkan pengamanan pada file sistem operasi, sehingga memberikan keluasan pada pemberiannya. Namun dia mempunyai kelemahan. Yang pertama, penetapan fungsinya membuat DBS menjadi software yang rumit.
Jadi semuanya harus memahami fungsinya dengan baik. Yang kedua adalah ukurannya, di mana dia kerumitan dan banyaknya fungsi itu menambah penyimpanan dan memori. Yang ketiga, biayanya itu ada banyak, cost DBMS-nya, biaya hardware-nya, dan biaya konversinya. Yang keempat, performanya, karena dia dibuat seperti banyak aplikasi, maka beberapa aplikasi mungkin nggak berjalan seperti sempurna karena terlalu banyak. Kemudian yang terakhir adalah adanya resiko kegagalan yang lebih tinggi karena kerumitan dan ukuran dan biayanya. Peranan basis data di dalam SIM. Jadi hubungan antara SIM dan basis data itu, SIM berperan sebagai sistem dengan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih kompleks. Sehingga sistem basis data itu sendiri merupakan subsistem karena menjadi bagian yang berada dalam SIM. Definisi sistem basis data itu sendiri adalah sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan data yang saling berhubungan dan menyediakannya untuk berbagai aplikasi di organisasi. Jadi keberadaan basis data itu mutlak karena SIM itu nggak akan terwujud tanpa adanya basis data. Untuk definisi dari CBIS sendiri, jadi CBIS itu sendiri adalah suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas. Dia digunakan untuk alat bantu dalam mengambil keputusan, mengambil koordinasi dan kendali, visualisasi, dan analisis. Jadi di sini komputer itu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasinya. Jadi dan dia juga melalui integrasi antar sistem, CBIS itu mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, serta berkualitas. Fungsi dari CBIS itu sendiri, itu yang pertama dia bisa menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Selain itu, CBIS itu dapat menghemat waktu, dapat menghemat biaya dan tenaga. Kemudian dia dapat meningkatkan penghasilan pada perusahaan berbasis ekonomi karena meningkatkan efektivitas. Kemudian dia dapat meningkatkan kreativitas dan pengembangan teknologi serta personel, dan dia bisa sebagai sumber data. Komponen CBS itu ada 5. Yang pertama hardware, software, database, network, jaringan, dan prosedur. Semua komponen ini harus bekerja sama untuk bisa memproses informasi dan menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian CBS itu sendiri, dia terdiri dari beberapa subsistem utama yang bisa melayani kebutuhan manajemen dan berbagai tingkatan. Kemudian, untuk yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi. Dia itu lebih ke berorientasi pada data, yang mana fungsinya bisa mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan data transaksi, dan menyediakan database yang lengkap untuk pemecahan masalah. Yang kedua ada sistem informasi manajemen. Dia menyediakan informasi dalam laporan periodik dan khusus. Dia digunakan untuk bisa membuat keputusan dan menggunakan data yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem penunjang keputusan atau DSS. Dia mendukung pemecahan masalah dan membantu problem solver melalui 4 tahapan, yaitu intelligent, merancang, memilih, dan review. Yang keempat, automatisasi kantor atau kantor virtual. Dia itu mencakup semua sistem elektronik untuk komunikasi informal dan formal, dengan tujuan menghindari penambahan biaya pegawai dan memecahkan masalah kelompok. Kemudian, yang terakhir adalah sistem pakar. Dia memiliki intelijensia buatan atau AI yang menyerupai manusia. Keunggulannya, dia mampu menjelaskan alur penalarannya dalam mencapai suatu permasalahan. Yang pertama kita masuk ke sistem informasi akuntansi terlebih dahulu. Dia merupakan sistem untuk memproses data menjadi informasi serta mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan data yang memudahkan pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah dia sebagai sistem pengendali keuangan untuk mencegah kecurangan. Fungsi utamanya itu yang pertama bisa mengubah data menjadi informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Kemudian dia bisa mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dan dokumen yang ada. Yang ketiga, fungsi SIA adalah mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas bisnis secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir itu adalah
Fungsi SIA bisa membuat dan mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal. Komponen dari sistem informasi akuntansi itu sendiri ada 6. Yang pertama itu manusia, yaitu orang-orang yang mengoperasikan sistem. Yang kedua adalah prosedur dan instruksi, di mana dia itu adalah metode pengumpulan, penyimpanan, dan pengambilan serta pemrosesan data. Yang ketiga, data dan informasi, yang mana dia adalah seluruh data yang masuk ke sistem. Yang keempat, merupakan software, yaitu program komputernya untuk memproses data. Yang kelima, infrastruktur teknologi dan informasi, yaitu semua hardware yang digunakan. Yang keenam adalah kendali internal atau langkah-langkah keamanan untuk melindungi informasi. Siklus SIA itu sendiri ada 6, yaitu yang pertama siklus pendapatan, yang mana dia merupakan penjualan, penagihan, dan penerimaan kas. Yang kedua siklus pengeluaran, yang terdiri dari pembelian atau pembayaran tunai. Yang ketiga siklus penggajian SDM-nya. Yang keempat siklus produksinya, yaitu dia mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang terakhir adalah siklus keuangan atau di pelaporan keuangannya. Selanjutnya kita beralih ke sistem informasi pemasaran, di mana dia merupakan struktur prosedur dan cara reguler untuk menghimpun, menganalisis, dan menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pemasaran. Dia mempunyai tujuan agar bisa mendistribusikan informasi relevan kepada pemasar untuk membuat keputusan yang efisien terkait pemasaran. Fungsi kuncinya adalah yang pertama, dia bisa memudahkan kontrol pengembangan bisnis. Yang kedua, bisa mempercepat informasi saat terjadinya kesalahan pada data. Yang ketiga, bisa mempermudah manajemen waktu dalam kegiatan pemasaran. Dan yang keempat adalah meminimalisir human error. Sumber dan komponen dalam sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama, sumber informasinya itu bisa dari pertama catatan internal perusahaan seperti data siklus pesanan, penjualan, dan pembayaran. Yang kedua, intelijen pemasaran, bisa dari pengamatan manajer pemasaran terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah analisis pemasaran, yaitu kegiatan sistematis terhadap data yang ditemukan. Komponen input dari SIP itu yang pertama ada subsistem informasi akuntansi, di mana itu untuk mengumpulkan data transaksi pemasaran. Yang kedua, subsistem penelitian pemasaran, yang mana dia mengumpulkan data terkait pelanggannya seperti seperti melalui survei. Yang ketiga, subsistem intelijen pemasaran, di mana dia mengumpulkan data tentang kompetitornya. Output dari SAP itu yang pertama adalah produk, harga, tempat atau lokasi, promosi, serta integrasi. Jenis-jenis SIM bisa kita lihat di sini adalah piramida dari jenis SIM. Jadi SIM itu dapat diklasifikasikan berdasarkan hierarki manajemennya atau bisa digambarkan dalam piramida SIM ini. Yang pertama, tingkat bawah atau operasional, di mana Transaction Processing System yang merupakan sistem pengolah informasi yang ditujukan untuk orang atau karyawan yang bertugas mengawasi jalannya organisasi perusahaan sehari-hari dan melakukan transaksi rutin perusahaan dengan pihak luar. Jadi, dia itu lebih ke fokus pada pengolahan transaksi dan pekerjaan rutin harian. Contohnya dalam bidang pemasaran itu aplikasi penjualan, aplikasi pemesanan, aplikasi reservasi hotel, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat pengetahuan, di mana sistem informasi itu ditujukan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam menciptakan dan memadukan keahlian baru dalam organisasi. Dia itu intinya membantu karyawan dengan keahlian khusus untuk menciptakan dan memadukan keahlian baru. Contohnya adalah Knowledge Work System dan Office Automation System, di mana dia menangani pekerjaan manajemen. Yang ketiga itu ada tingkat manajemen menengah, yaitu dia didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk memonitor, mengendalikan, mengawasi, dan mengambil keputusan dan melakukan pekerjaan administrasi. Jadi dia fokusnya lebih ke melayani kebutuhan untuk administrasinya, memonitor, dan mengambil keputusan. Contohnya seperti manajemen information system dan decision support system atau DSS.
Kemudian ada tingkat manajemen atas, yaitu dia ditujukan untuk tingkat teratas perusahaan untuk mendukung keputusan senior manajemen dalam jangka waktu yang panjang. Dia seperti executive support system dan expert system dan AI. Yang terakhir, sebagai penutup itu adalah sistem pendukung keputusan. Jadi, definisinya itu sendiri, sistem pendukung keputusan atau bisa kita sebut decision support system itu merupakan bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer dan dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Kalau menurut Moore dan Chang itu pengertiannya adalah sistem yang mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan, berorientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat yang nggak biasa. Tujuan dari SPK itu sendiri, yang pertama dia membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, DSS ini mendukung keputusan manajer dan bukan mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Yang ketiga, dia bisa meningkatkan efektivitas manajer dalam membuat keputusan sehingga bukan untuk meningkatkan efisiensi. Kelebihan dari DSS itu sendiri atau SPK itu dia dapat menyelesaikan problem yang kompleks sehingga dia juga dapat berinteraksi dan memakainya. Kemudian dia lebih cepat dan dengan menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding intuitif. Yang terakhir, dia bisa meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Namun dia mempunyai kekurangan, yaitu dia hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat nggak bisa dimodelin. Kemudian yang kedua, kemampuan DSS itu terbatas, hanya ada pada perbendaharaan informasi yang tersimpan. Yang ketiga, dia nggak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir seperti manusia. Yang keempat adalah kecepatan prosesnya, dia tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Kemudian ada 4 tahapan DSS. Yang pertama adalah tahap pemahaman atau intelligence. Dia lebih ke menyelidiki lingkungan untuk bisa mengidentifikasi kondisi yang memerlukan keputusan, mengumpulkan dan mengolah data mentah untuk menjadi petunjuk masalah. Yang kedua, perancangan atau design phase. Dia tahap untuk mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Yang ketiga, tahap pemilihan atau choice phase. Dia memilih arah tindakan tertentu seperti alternatif solusi yang paling sesuai dengan tujuan. Yang keempat adalah tahap implementasi atau implementation phase, di mana dia tahap penerapan alternatif tindakan yang telah dipilih. Susunan dan jenis keputusan DSS. Dia yang pertama, susunan dasarnya ada database, yaitu dia kumpulan data yang terstruktur dalam format elektronik. Kemudian model base, dia kumpulan pengetahuan yang diterjemahkan dalam bahasa komputer. Yang ketiga, software system atau program utamanya yang mengendalikan sistem. Kemudian antarmuka atau user interface, atau dia lebih ke tampilan program komputernya. Nah, berdasarkan jenis keputusannya, DSS itu terdiri dari yang pertama terprogram atau lebih ke terstruktur, berulang atau rutin. Yang kedua, eh, DSS setengah terprogram atau dia sebagian tidak terprogram atau nggak terstruktur seperti alokasi dana promosi seperti itu. Terus yang ketiga, tidak terprogram atau tidak terstruktur. Dia tidak berulang dan tidak selalu terjadi. Terakhir, berdasarkan hierarki manajemen, DSS itu melayani kebutuhan di berbagai tingkatan manajemen. Yang pertama, dia manajemen puncak. Dia berkaitan dengan perencanaan yang bersifat strategis. Yang kedua, manajemen menengah. Dia berkaitan dengan penanganan kontrol atau pengawasan dan keputusan administrasi atau taktis. Yang ketiga, manajemen operasional. Dia berkaitan dengan kegiatan operasional harian dan keputusan yang operasional. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.